Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah keadaan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm merkuri atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm merkuri. Hipertensi disebut the silent killer karena sering muncul tanpa keluhan. Penderita umumnya tidak tahu kalau mengidap hipertensi. Hipertensi bisa dicegah dengan melakukan pola hidup sehat yang dianjurkan seperti memenuhi gizi seimbang dan membatasi gula, garam, serta lemak, mempertahankan berat badan dan lingkar pinggang ideal, yaitu pria kurang dari 90 cm dan wanita kurang dari 80 cm. Olahraga teratur, stop merokok, hindari konsumsi alkohol, konsumsi obat secara teratur karena penderita hipertensi membutuhkan pengobatan yang lama dan terus-menerus sepanjang hidup, ukur kadar gula darah, tekanan darah, dan periksa urin secara teratur. Tekanan darah yang diperiksa harus dicatat sehingga dapat dimonitor dengan ketat. Anda sering mendengar istilah darah rendah, tapi tahukah Anda apakah itu darah rendah? Darah rendah adalah suatu kondisi di mana tekanan darah sistolik berada di bawah 90 mm air raksa. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegah tensi darah rendah dapat dilakukan dengan cara mengkonsumsi makanan gizi seimbang. Beristirahatlah sejenak setelah makan dan jangan melakukan aktivitas untuk mencegah terjadinya tensi darah rendah. Darah rendah dapat terjadi akibat adanya perdarahan. Untuk itu, hentikan perdarahan jika memungkinkan. Balut tekan pada area yang terjadi perdarahan, atau dalam kondisi mimisan, silakan berikan tampon hidung untuk menghentikan perdarahan. Mengkonsumsi air putih sebanyak 8 gelas per hari sangat dianjurkan. Hal ini dikarenakan untuk menjaga kestabilan tensi darah dan mengganti cairan tubuh yang hilang akibat dehidrasi ataupun pengeluaran lainnya. Perbanyaklah mengkonsumsi protein dan juga serat pangan seperti sayur dan buah. Dengan segala aktivitas dan kesibukan yang Anda lakukan, luangkanlah waktu Anda untuk melakukan tidur ataupun istirahat. Cukupilah kebutuhan istirahat dan juga rajinlah berolahraga agar kondisi badan selalu prima. Jagalah pola hidup sehat dan rutinlah memeriksakan diri, terutama untuk mengukur tekanan darah Anda setiap minggu. Waspada, serangan jantung. Jantung adalah organ vital yang terdiri dari kumpulan otot dan berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung juga berfungsi menyalurkan oksigen dan sari makanan yang diperlukan untuk proses metabolisme ke seluruh tubuh. Lakukan hal ini agar jantung tetap sehat. 1. Berhenti merokok. Dalam waktu 1 tahun setelah berhenti merokok, risiko serangan jantung akan berkurang hingga setengahnya. 2. Tetap aktif bergerak. Lakukan 90-150 menit aktivitas fisik atau olahraga setiap minggunya. 3. Atur berat badan. Pilihlah diet atau pola makan yang sehat, seimbang, rendah lemak, gula, dan garam untuk menurunkan risiko terkena penyakit jantung. 4. Makan dengan lebih banyak serat. Konsumsi makanan yang kaya serat seperti sayur dan buah dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung. 5. Kurangi konsumsi lemak jenuh. Terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. 6. Kurangi konsumsi garam. Agar terhindar dari risiko penyakit jantung, disarankan untuk membatasi asupan garam kurang dari 2000 mg atau 1 sendok teh per hari. Lalu bagaimana cara mencegah stroke? Rutin olahraga seperti aerobik atau jogging kurang lebih 30 menit setiap hari, makan makanan bergizi yang membantu menurunkan kolesterol seperti gandum, jagung, kedelai, susu, ikan, dan buah-buahan. Menambah asupan kalium dengan mengkonsumsi pisang dan mengurangi natrium seperti garam dan MSG, hindari merokok, mengendalikan stres dengan berpikir positif, dan istirahat yang cukup tidur 6-8 jam. Dan cek kesehatan secara berkala seperti cek gula, kolesterol, dan tekanan darah. Anemia dapat dicegah dan disembuhkan dengan cara makan makanan tinggi zat besi atau Fe, seperti di dalam protein hewani, ada daging merah, ikan, telur, ayam, bebek, hati ampela ayam, kerang, dan susu. Di dalam protein nabati ada kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang mente, kacang hijau, kacang kedelai, wijen, kuaci,
oncom, tauco, dan tempe. Di sumber karbohidrat ada ubi, kentang, dan singkong. Di sayuran ada bayam, kangkung, jamur kuping, sawi, dan selada. Di buah-buahan ada mangga, markisa, pepaya, salak, kedongdong, serikaya, dan buah kering seperti kismis. Vitamin C dapat membantu penyerapan zat besi, maka disarankan mengonsumsi makanan tinggi vitamin C sebelum makan makanan tinggi zat besi. Kalian jangan lupa ya untuk makan makanan tinggi zat besi untuk mencegah dan menyembuhkan anemia defisiensi besi.